Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar terkait gaduh ijazah palsu Joko Widodo. Mega menyebut cukup menunjukkan ijazah saja untuk menjawab tudingan soal ijazah palsu. Bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, PDI Perjuangan meminta para pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak perlu tersinggung atau baper usai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait ijazah palsu. Menurut PDIP, Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi maupun secara spesifik menyinggung soal ijazah palsu. Kenyataannya, Ibu Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi dan juga tidak spesifik mau bahas soal isu ijazah palsu. Jadi pendukung Pak Jokowi tidak perlu baper ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan isu yang umum, misalnya ada yang bertanya soal ijazah kita, soal umur misalnya ya tinggal tunjukin saja KTP. Soal ijazah yang tanya ya tinggal tunjukin aja ijazah aslinya. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu ribut sampai misalnya harus bawa ke masalah hukum, membuat repot banyak lembaga. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu kita, agar kita menyelesaikan persoalan itu damai-damai saja, jangan dibikin ribet, jangan dibikin ribut, sesuai dengan nilai-nilai musyawarah. Apapun masalahnya bisa kita ketemu, kita bisa silaturahim, kita bisa menyelesaikan tanpa keributan dan buang-buang energi. Ya pemirsa, di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, seseorang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo angkat bicara. Ia mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi di kampus UGM. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Iswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo. Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Teman saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih.
satu fakultas, satu angkatan, gitu kan. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu, ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa, silvikultur, karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo terus bergulir. Masalah keaslian ijazah ini digugat di Pengadilan Negeri Sleman. Dan hari ini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dan Tifa Fauziah telah diperiksa sebagai saksi. Untuk membahas lebih dalam terkait kasus ijazah palsu ini, kita sudah terhubung dengan Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik, dan Andi Pramaria, teman kuliah Jokowi. Selamat malam, Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Baik, saya ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, sebagai teman Joko Widodo, satu kampus, satu fakultas, ini ramai-ramai mempertanyakan keaslian ijazah. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, nggak apa-apa kalau memang diragukan gitu kan. Tetapi kami ini mempunyai teman-teman yang dulu seangkatan, itu memang bisa menjadikan saksi bahwa memang beliau kuliah bersama-sama. Kemudian beberapa orang, kalau nggak salah 11 orang itu lulus bareng dan diwisuda bareng di tanggal 19 November tahun 1985. Kalau masuknya ya memang tahun 1980. Oke. Jadi 5 tahun waktu itu ya, Pak. Tapi dengan teman-teman artinya yang lulus bareng dengan Pak Jokowi di tahun 1985 ini masih bisa menunjukkan foto kebersamaan pada saat itu? Ya, jadi gini, di tahun 85 itu hanya yang mempunyai itu style itu hanya namanya Samimuddin Baroritau. Nah, itu yang punya tuh style. Hanya satu orang waktu itu? Ya, dia yang punya foto-foto itu karena dia memang yang punya style. Dan ini jadi yang punya dokumentasi lengkap itu ya memang beliau, Bapak Samimuddin Baroritau. Oke, yang punya dokumentasi lengkap hanya satu orang. Nah, dari teman-teman yang juga waktu itu menempuh pendidikan bersama-sama, apakah bisa menunjukkan bukti keaslian ijazah tersebut, Pak Andi? Oh, bisa. Jadi ini ijazah saya ya. Ijazah saya tidak berbeda dengan Bapak Joko Widodo. Ya, jadi sama saja. Ini saya ya. Ya kalau dipermasalahkan pada fontnya, memang fontnya begini ya. Kemudian kalau jurusannya disetrek, memang di sini karena kami tidak punya jurusan. Oke, di Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan memang. Ya. Oke, jadi sama ya Pak, dari cap, font, stempelnya semua tanda tangan sama ya? Ya, sama. Tapi kalau ditanya misalnya dari mana itu fontnya itu kami nggak tahu. Karena kami terima ini ya dari UGM ya begini ini. Oke. Baik, saya ke Bung Rismon. Bung Rismon ini untuk menyelidiki, melihat keaslian dari ijazah seperti apa nanti prosesnya secara digital forensik. Iya, Mbak. Kan selalu argumen saya bahwa apa yang kita lihat adalah ketika pertama kali Pak Sigit Sunarta sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu menunjukkan fotokopi ijazahnya dan tidak berhenti di situ, tetapi berikut dengan lembar pengesahan skripsi dari apa yang diduga adalah skripsi Pak Joko Widodo. Jadi itu satu kesatuan. Nah, yang kita lihat adalah bahwa di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu yang saya juga foto dan datangi dan dapati, ya saya raba, saya sentuh dan saya foto di
perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya itu yang kita ketemukan adalah kejanggalan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi software maupun hardware yang jauh melampaui tahun 1985. Karena di situ rata tengahnya itu sangat sempurna dan font Times New Roman secara digital itu belum ada, Mbak. Jadi font Times New Roman pada tahun 1985 itu belum ada. Itu menjadi default font pada Windows 3.1 tahun 1992. Itu pun masih versi kasar karena penggunaan algoritma atau persamaan kurva Bezier, ya polinomial pangkat 2 dan pangkat 3 itu baru saja dikembangkan bersama Adobe. Jadi secantik itu saya duga itu menggunakan word processor yang ada di setidaknya di Windows XP sekitar tahun 2000-an gitu, Mbak. Jadi, terindikasi ini ijazah ataupun dari font-fontnya begitu paling cepat dibuat tahun 2000 ke atas. Iya Mbak, gitu. Kan catatan evolusi teknologi apalagi software dan hardware itu kan catatannya sangat jelas, gitu. Itu tidak bisa diotak-atik, bisa dimundurkan penggunaannya, begitu. Nah, sampai sekarang kan pihak UGM juga tidak bisa menjelaskan bagaimana mereproduksi lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi 1985. Padahal jika kita menggunakan word processor seperti Microsoft sekarang saja, itu mirip sekali dengan apa yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Bagaimana teknologi itu sudah ada pada tahun 1985, begitu, Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Andi. Ini kalau dari digital forensik ada kejanggalan. Pak Andi sendiri bisa diceritakan mungkin dulu yang paling diingat dari sosok Joko Widodo, mungkin ciri khasnya, kacamata dan lain-lain? Ya, dia memang berkacamata, ya beliau itu. Cuma kacamatanya nggak selalu dipakai. Kalau lagi main itu ya kacamatanya dilepas. Jadi memang beliau kadang pakai, kadang enggak. Tapi jelas kalau bisa pas pada waktu kuliah, terus di dalam hal tertentu itu dia pakai. Saya juga pernah bertanya, waktu saya ketemu dengan waktu beliau jadi presiden, saya ketemu di tahun, kebetulan saya diundang di istana, kemudian pada waktu Mas Kaisang menikah, juga saya hadir di sana, sempat saya tanyakan kepada beliau, kenapa dulu pakai kacamata, sekarang kok tidak pakai kacamata. Sekarang dilepas ya? Ya, tapi beliau jawabannya adalah, saya sendiri juga nggak tahu. Dan saya ternyata kalau baca tanpa kacamata pun saya masih jelas. Itu jawaban beliau. Jadi ya, saya pikir ya itu hal yang biasa. Saya pikir gitu. Baik, kacamata tidak selalu dipakai, kadang-kadang dilepas dan sekarang sudah tidak butuh. Baik, Pak Andi ini kabarnya juga mengenal dengan sosok Dian Sandi yang pertama kali mengunggah ijazah Joko Widodo. Ini sempat ada komunikasi terakhir dengan Dian Sandi setelah polemik ini? Ya, jadi begini, waktu beliau Dian Sandi ini kan kebetulan itu pernah menjadi staf khusus gubernur. Staf khusus gubernur, dan pada waktu itu saya menjadi kepala dinas perindustrian. Jadi saya ya kenal baik lah, kenal gitu kan, dan sering juga komunikasi, bertanya kabar atau bagaimana, itu ya tetap aja kita komunikasi biasa lah gitu. Tapi tidak dalam hubungan ini ya, yang lain-lain, hanya karena teman saja. Tapi kalau yang lain-lain saya tidak. Misalnya sampai kita pergi kemana bareng, nggak sampai segitu. Baik. Saya ke Bung Riswan kembali. Bung Riswan, ini kan tadi ada kejanggalan terkait dengan font penulisan dari ijazah tersebut yang kemungkinan ini baru dibuat tahun 2000 ke atas. Berapa lama kira-kira untuk bisa menentukan hasilnya? Apakah ijazah ini asli atau tidak, tahun pembuatannya kapan, dan lain-lain? Ya, jadi begini, Mbak. Jadi hipotesisnya adalah jika lembar pengesahan skripsi itu palsu, ya tidak ada kesesuaian dengan teknologi pada waktu tersebut, maka bisa dipastikan ijazah itu pasti palsu. Jadi itu hipotesisnya.
jika lembar pengesahan tersebut dicetak dengan teknologi yang tidak ada pada tahun 1985, maka ya tidak mungkin ijazah terbit dengan lembar pengesahan skripsi yang palsu. Begitu, Mbak. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Pak Andi. Sekarang, apakah Pak Andi tahu bahwa file digital dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi tersebut apakah dari Bapak? Kan begitu kita dulu, karena setelah kita analisa ternyata sebaran RGB-nya yang merupakan lintasan ini dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi, ya, sebaran red-nya khususnya karena red itu lintasan lintasan stempelnya itu tidak ada, gitu loh. Jadi bagaimana mungkin jika itu benar ijazahnya Pak Joko Widodo, ya, lintasan stempelnya itu tidak. Ketika kita periksa menggunakan analisa RGB, red dan itu tidak ada warna merahnya, Pak, gitu loh. Jadi kita juga... Oke, terakhir Pak Andi bisa ditanggapi mungkin pertanyaannya tadi dari Bung Rismon. Ya, jadi begini, kalau ijazah saya tunjukkan kembali ya. Itu tuh saya itu persis sama dengan Pak Jokowi. Jadi kalau diminta membuktikan ijazah ini asli atau tidak, terus terang aja saya nggak bisa. Tetapi saya hanya memberikan historisnya, ya, kami menerima ijazah ini ya pada saat kami wisuda. Dan kebetulan wisuda itu kami berbarengan dengan Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin puncak saya juga menjadi palsu juga. Gitu. Tetapi kalau yang dipermasalahkan misalnya fontnya gitu tuh, tanyakan ke UGM, karena kami juga ini terimanya dari UGM. Oke, baik. Berarti ini nanti mungkin akan dijawab oleh pihak universitas dan tentunya kita masih akan mengawal polemik terkait dengan tudingan ijazah palsu ini. Terima kasih banyak. Ada ahli digital forensik Rismon Sianipar dan sebelumnya juga ada Andi Prabaria, alumni UGM, teman kuliah Joko Widodo. Salam sehat selalu. Selamat malam.